Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari yang baik ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian dengan sebuah tema penderitaan sebagai kasih karunia. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu penderitaan sebagai kasih karunia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak dapat memungkiri dengan kondisi dan keadaan hari-hari ini. Hari-hari yang penuh dengan kesulitan, hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang kita lewati, jalani, yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kesukaran, tidak sedikit yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan ya di berbagai media, khususnya ya dunia maya, baik lewat Facebook, baik lewat YouTube, lewat grup-grup WA, ya, lewat Instagram, bahkan lewat TikTok dan lain sebagainya. Kita dapat memperhatikan khususnya di tengah-tengah kondisi ini ada solusi yang disampaikan lewat apa? Lewat hamba-hamba Tuhan. Dan kita tidak dapat memungkiri bahwa melalui dunia maya ini kita melihat berbagai solusi yang ditawarkan lewat pelayanan-pelayanan. Ya, yang apa? Yang solusinya saya mau katakan pagi hari ini, ya, solusinya hampir seluruhnya berkaitan dengan hal-hal lahiriah. Ya. Kita melihat dengan berbagai tayangan, ya, pelayanan, ada tawaran-tawaran, ya, dalam pelayanan yang berkaitan dengan mujizat, yang berkaitan dengan kesembuhan, yang berkaitan dengan solusi pemulihan keuangan. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak dapat kita pungkiri di tengah-tengah ya kehidupan kekristenan, bahkan di tengah-tengah pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan. Nah, pagi hari yang baik ini lewat firman Tuhan dengan tema yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu penderitaan sebagai kasih karunia. Kita mau belajar bersama-sama. Kita mau mengerti bersama-sama. Kenapa Tuhan mengizinkan kesukaran? Kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan? Kenapa Tuhan mengizinkan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian terjadi di hari-hari ini? Bahkan firman Tuhan berkata bahwa ya di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit. Nah, mengapa hal itu harus terjadi? Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan mengizinkan kesukaran, Tuhan mengizinkan kesulitan, Tuhan mengizinkan kesesakan, penderitaan, bahkan aniaya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita menyadari bahwa yang pertama, dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Ya, Tuhan izinkan kesukaran, kesulitan, tantangan, penderitaan, bahkan sakit, penyakit, wabah dan lain sebagainya, supaya kita menyadari bahwa dalam dunia ini, ya, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan lenyap, akan binasa, akan dihancurkan oleh Allah.
menunjukkan dan memberikan pemahaman bagi kita bahwa dunia ini bukan tempat kita untuk tinggal selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, penderitaan sebagai kasih karunia. Dunia memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan kita, bahkan pelayanan hamba-hamba Tuhan menawarkan berbagai hal-hal yang menyenangkan daging kita. Kita lupa bahwa kekristenan mengajarkan kepada kita salib. Kekristenan mengajarkan kepada kita yaitu pikul salib. Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ingat bahwa penderitaan merupakan kasih karunia yang harus dan akan dialami oleh orang-orang percaya. Filipi 1 ayat yang ke-29, Rasul Paulus berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ini adalah sebuah realita iman dari setiap kita sebagai orang-orang percaya, bahwa penderitaan adalah kasih karunia yang akan kita alami sebagai orang-orang percaya. Kalau kita belum mengalami penderitaan badani, maka kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita hanya akan menyenangkan daging kita. Kita hanya mau supaya daging kita ini senang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, satu tokoh perjanjian baru, tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi kita dalam hal penderitaan, yaitu Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Rasul Paulus mengalami penderitaan, Rasul Paulus mengalami pergumulan, Rasul Paulus mengalami kesesakan, ya. Bahkan dia mengalami kesulitan di dalam hidup ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus sudah berseru dan berdoa kepada Tuhan, ya. 3 kali dia sudah berseru, 3 kali dia sudah berdoa kepada Tuhan supaya pergumulannya, penderitaannya, kesesakannya itu Tuhan angkat dan lepaskan. Tapi firman Tuhan kita bisa perhatikan bersama-sama di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Paulus ingin supaya dia bebas dari pergumulan. Paulus ingin supaya dia bebas dari kesulitan, kesesakan, penderitaan. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, apa? Aku senang dan rela di dalam siksaan. Aku senang dan rela di dalam kesukaran. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ya, aku senang dan rela di dalam kesulitan. Ya, karena apa?
Justru di dalam kelemahanlah, justru di dalam kesulitanlah, justru di dalam penderitaanlah, kesesakanlah, kuasa Kristus turun menaunginya. Kuasa Kristus menjadi sempurna di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, seringkali kita sebagai orang-orang percaya selalu menghindar dari yang namanya penderitaan, menghindar dari yang namanya kesesakan, menghindar dari yang namanya kesulitan. Karena apa? Sebenarnya kita hanya ingin menyenangkan daging ini, kita hanya ingin menyenangkan tubuh ini. Tapi pagi hari ini lihat firman Tuhan, sadarilah bahwa justru di tengah-tengah penderitaan yang kita alami sebagai kasih karunia daripada Tuhan, maka kita akan menikmati dan mengalami kesempurnaan kuasa Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kuat di dalam iman, kuat di dalam pengharapan, kuat di dalam kasih kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada kuasa Kristus yang turun menaungi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita Yesus Kristus belajarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini bahwa penderitaan, kesesakan, kesulitan yang kita alami dalam hidup ini merupakan bagian dari kasih karunia yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani, yang mungkin sedang kita alami dalam hidup ini, untuk membawa kita mengerti bahwa kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan ini, kalaupun kita sedang ada di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, sadari bahwa yang pertama, tempat kita bukan di dunia ini. Itu sebabnya kita akan mengalami keadaan yang lebih sulit lagi dan sukar. Yang kedua, supaya kita belajar mengerti bahwa proses untuk kita menikmati dan mengalami kesempurnaan kuasa Kristus di dalam hidup kita, yaitu kita harus melewati proses penderitaan sebagai kasih karunia di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami, sertai kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas hidup kami. Biarlah ajar kami untuk kami tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Menyerahkan segala keberadaan kehidupan kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.